Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi, dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Hendra akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan Magister Konseling. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini tentang topik seni menegur. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu, mengapa topik seni menegur ini penting Pak untuk dibahas? Memang ini menjadi bagian keseharian kita ya sesungguhnya Pak Hendra. Menegur itu kan bagian dari relasi kita. Dalam kita berelasi ada saatnya kita merasa terganjal, tidak puas dengan seseorang. Nah di saat itulah sesungguhnya kita memang butuh untuk menegur. Ada bagian di Alkitab yang mengatakan Pak bahwa gagal menegur ini dapat menjadi dosa. Bisa Bapak jelaskan? Jadi memang menegur ini bisa menjadi dosa. Memang karena ada saatnya kita mungkin mengetahui seseorang itu melakukan kesalahan ya. Tapi kita yang ada di dekatnya, kita membiarkannya. Bahkan akhirnya kesalahan atau dosa orang itu kemudian bergulir bagaikan bola salju, bertambah lama, bertambah besar, bertambah parah, dan semakin menimbulkan kerusakan bukan hanya dirinya, tapi orang-orang lain. Tapi kita tetap diam dan tidak mau menegur. Nah, di sanalah sesungguhnya kita turut bertanggung jawab dengan dosa orang ini. Sehingga memang pernyataan Pak Hendra tepat bahwa memang gagal menegur itu memang bisa menjadi dosa. Oke Pak. Nah jadi kalau boleh saya simpulkan berarti sebenarnya Alkitab sudah memang mengajarkan, sudah menggarisbawahi karena memang menegur ini penting sekali Pak ya. Ya penting. Dan memang itu termasuk bagian yang bahkan bagi kebanyakan kita Pak Hendra bahkan menjadi bagian yang paling sulit dalam hubungan kita dengan orang lain. Sulitnya di mana Pak? Karena kan menegur itu lebih banyak kita identikan itu sebagai hal yang akan mengganggu bahkan merusak hubungan kita dengan orang lain. Sehingga itu yang secara alamiah, secara natural kita ingin menghindarinya. Udahlah kamu aja yang ngomong, aku nggak bisa. Udahlah biarin aja daripada nanti hubunganku dengan dia ini bertambah buruk. Nah inilah yang bagi kebanyakan kita itu menegur itu akhirnya menjadi bagian yang paling sulit dalam hubungan dengan orang lain. Jadi menegur pada satu sisi memang sangat penting, bahkan ditegaskan oleh Alkitab. Tetapi pada sisi yang lain ternyata ada resiko Pak ya. Resiko yaitu yang sulit itu tuh bisa mengganggu relasi kita dengan orang lain gitu Pak. Nah di dalam konteks itulah Pak Hendra antara bahwa itu sangat penting, bahkan memang Alkitab menggariskannya. Tapi sisi yang lain memang itu menjadi bagian yang sangat berisiko, maka kita butuh belajar. Disinilah kita menemukan bahwa menegur itu sebagai sebuah keterampilan yang perlu kita pelajari. Bukan hanya keterampilan, bahkan sebuah seni yang akhirnya perlu kita asah dalam diri kita masing-masing. Pak, kembali lagi ke topik ayat Alkitab itu. Bisa Bapak sebutkan Pak ayat Alkitab mana yang menggarisbawahi tentang menegur ini Pak? Jadi dalam hal ini Yakobus pasal 5 ayat 19-20 dikatakan, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Jadi di dalam teks firman Tuhan ini menegaskan tentang bentuk satu tanggung jawab untuk kita menolong orang yang menyimpang dari kebenaran, yang tidak mengikuti kebenaran Allah. Dengan cara kita menolong lewat kita menegur itulah maka kita akan membuat orang itu terselamatkan dan banyak dosa akan terhindari dan terampuni oleh karena pertobatan dari orang yang kita tegur tersebut. Jadi menegur ini adalah bentuk wujud kasih kita juga kepada orang itu Pak ya. Karena kita mau mengoreksi dia, mengembalikan dia ke jalan yang benar. Betul, betul. Jadi menegur itu memang sesungguh-sungguhnya itu dilatari dengan semangat kasih. Bukan semangat sakit hati.
Jadi inilah yang membuat satu perbedaan yang sangat tajam. Menegur yang dilandasi semangat kasih. Karena saya mengasihi, saya sayang sama dia. Saya ingin menolong dia, saya ingin menyelamatkan dia. Berbeda sekali dengan teguran yang lain dari saya sudah dihina. Saya sangat sakit hati. Saya sangat marah. Dan saya ingin membuat dia merasakan apa yang saya rasakan. Nah, ini akan menghasilkan bentuk teguran yang sangat berbeda. Dan di titik inilah yang satu membangun, yang satu sesungguhnya meruntuhkan. Yang satu membawa kebaikan, yang satu membawa keburukan. Wah, ini prinsip yang sangat penting sekali, Pak ya. Jadi harus dilandasi dengan semangat kasih, bukan semangat sakit hati. Betul. Nah, Pak, saya mau bertanya, Pak, apa bedanya menegur dengan menasehati, Pak? Jadi menegur itu di dalamnya tentu ada unsur menasehati. Tetapi menasehati itu lebih luas daripada menegur. Jadi biasanya kan menegur itu karena ada sesuatu yang dirasa kurang. Atau kesalahan terutama ya. Yang dilakukan oleh orang lain. Sehingga kita perlu mengingatkan. Supaya orang itu tahu kesalahannya dan melakukan yang benar. Itu menegur. Kalau menasihati lebih luas. Jadi ada orang yang sudah melakukan yang benar, oke. Nah, tetapi kita merasa dia perlu tahu lebih banyak lagi. Supaya lebih punya wawasan, lebih hati-hati untuk hal-hal yang lain. Memberi masukan-masukan, input-input yang tidak ada hubungan dengan kesalahan dia. Dalam hal inilah menasihati menjadi kata yang tepat, bukan menegur. Jadi menegur dan menasihati bukan hanya perbedaannya terletak pada nada, Pak ya. Kalau dalam bayangan orang banyak kan menegur nada lebih keras, menasihati nadanya lebih lembut. Tidak seperti itu, Pak ya. Bukan. Jadilah di dalam hal ini menarik, Pak Hendra. Salah satu kesalahan asumsi yang mudah terjadi kepada banyakan kita itu menyamakan, mengidentikan menegur itu sama dengan memarahi. Itu yang membuat akhirnya rata-rata kita kesulitan untuk menegur. Aduh, aku nggak siap marah sama dia. Aku nggak siap untuk memarahi. Kalau aku memarahi kan hubungan tambah buruk. Lebih baik kemarahan itu aku telan aja. Rasa tidak puas itu aku telan aja daripada aku memarahi dia. Nah, kebenarannya adalah menegur yang paling efektif sesungguhnya lebih banyak berupa dialog daripada monolog. Lebih banyak berupa percakapan yang sejuk daripada percakapan yang penuh dengan nada amarah. Wah, menarik sekali nih, Pak. Menegur tidak sama dengan memarahi. Menegur justru adalah sebuah dialog. Nah, ini saya sudah melihat nih, Pak. Inilah keindahan dari seni menegur. Bisa Bapak jabarkan, Pak, langkah-langkah bagaimana kita mempelajari seni menegur ini dengan baik, Pak? Ya. Yang pertama, Pak Hendra, yaitu saat sebelum menegur. Yaitu adalah penting sekali saat sebelum kita menegur seseorang, gunakanlah cukup waktu untuk berdoa. Jadi dengan berdoa itu kita mengakui adanya sikap, pikiran, atau perilaku kita yang mungkin kasar. Ada sakit hati, ada kemarahan, kejengkelan. Mari kita akui kepada Tuhan di dalam doa itu, sehingga hati kita bisa dibersihkan, dimurnikan lebih dulu. Oke, Pak. Ini dalam konteks kita yang akan menegur. Jadi kita harus introspeksi diri kita dalam doa, begitu Pak ya? Betul. Jadi introspeksi ini supaya kita bersih. Kembali tadi pernyataan di awal, bahwa menegur yang efektif itu didorong oleh semangat kasih, semangat mengasihi. Bukan semangat membalas dendam. Bukan semangat ingin balas menyakiti. Maka ketika kita merasa disakiti oleh orang tersebut, maka marilah rasa sakit itu kita buang dulu. Sampah-sampah emosi negatif, perasaan-perasaan negatif itu kita buang dulu kepada Tuhan. Jadi kita akui, Tuhan, aku sakit hati. Aku merasa dihina, Tuhan. Aku merasa diabaikan, Tuhan. Tapi aku mau, Tuhan, bahwa perasaan-perasaanku yang demikian ini tidak aku pertahankan. Aku mau lepaskan kepadamu. Silakan Tuhan ambil. Berikan aku hati yang penuh kasih, Bapa. Berikan aku hati yang penuh cinta, mengasihi orang tersebut. Sehingga ketika saatnya saya berbicara, menegur dia, itu lebih semata-mata karena saya mengasihi dia. Sebagaimana Engkau sudah lebih dulu mengasihi saya, Tuhan.
Jadi selain untuk membersihkan diri nih Pak, ada juga kan tujuan supaya kita meminta hikmat Pak, supaya berkata-katanya nggak salah begitu. Betul, betul Pak Indra. Jadi selain kita membersihkan diri, yang kedua kita juga minta pertolongan Tuhan. Karena memang kan menegur itu adalah seni. Nah, jadi seni ini butuh hikmat. Nah, kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa, yang sumber hikmat itu. Maka marilah kita meminta hikmat dari Tuhan untuk kata-kata yang tepat. Bukan hanya kata-kata yang tepat Pak Indra. Tapi kita juga mendoakan Tuhan, sediakan waktu yang tepat. Kapan Bapak? Sediakan tempat yang tepat. Dan berikutnya, Bapak mari Tuhan siapkan hatinya. Supaya pada waktu terjadi percakapan hal itu, orang tersebut hatinya lapang, terbuka untuk mau mendengar dan menerima apa yang saya sampaikan. Bagaimana Pak kalau misalnya orang itu nggak menerima atau ternyata kita sudah berdoa nih supaya Tuhan melapangkan hati orang itu, tapi kenyataannya lain gitu Pak, orang itu kecewa, orang itu menyerang kita? Ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa artinya begini. Yang paling utama kita kendalikan diri kita. Orang lain itu kendalinya pada orang lain. Jadi apa yang bisa kita kendalikan, mari kita kendalikan. Yang utama dan pertama adalah diri kita. Jadi kita ini lebih dulu perlu memastikan kita menegur dengan cara yang benar. Artinya itu pun kita bawa dalam doa Pak ya. Sebuah sikap kita minta kekuatan sekalipun nanti hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan, tapi Tuhan sudah menyiapkan, menguatkan kita begitu Pak ya. Betul. Step berikutnya apa Pak? Yang berikutnya yaitu adalah kita perlu untuk menanyakan kepada diri sendiri. Apakah saya ini, kita ini berpihak pada orang itu atau bertentangan dengan orang itu. Jadi dalam hal ini juga bagian dari menyiapkan diri itu ya. Jadi kita coba jujur pada diri, membaca diri kita, motif kita. Apakah sesungguhnya saya sedang menghindari untuk menegur karena saya berpihak pada dia? Ataukah saya sesungguhnya memang ingin menghukum, membalas dendam lewat teguran yang akan saya kenakan pada orang ini. Jadi ada bagian kita memastikan motif kita ini. Oh, jadi ini memastikan motif kasihnya itu ya Pak ya? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi dan kita berpihak pada dia, atau justru sebenarnya kita sakit hati dan kita bertentangan dengan dia seperti itu? Betul. Jadi ini penting supaya bahwa kalau teguran itu karena kita semata-mata hanya berpihak pada dia, maka sesungguhnya pun kita tidak akan menegur kan. Kita akan lebih mendiamkan ataupun berbicara lebih membenarkan dia. Tapi kalau kita merasa sakit hati, maka teguran itu benar-benar akan lebih merupakan bentuk cara kita membuang sampah kepada orang itu. Dan juga sisi yang lain, kita perlu mengingat, memastikan bahwa kita sendiri memang sudah mengampuni orang tersebut, Pak Indra. Cara memastikan itu? Jadi hati kita tidak lagi panas, atau minimal sudah cukup dingin. Jadi janganlah kita menegur dalam posisi hati kita masih panas dan penuh amarah. Berarti ini dalam konteks kesalahan dari orang yang ingin kita tegur itu berkaitan dengan diri kita, begitu Pak ya? Iya, berkaitan dengan diri kita itu bisa berkaitan langsung atau tidak langsung. Contohnya Pak? Misalnya ya, seseorang telah merugikan karyawan kita, kalau kita seorang atasan. Seseorang telah merugikan pasangan kita. Seseorang telah merugikan keponakan kita. Itu kan tidak kaitan dengan kita. Tapi kita merasa punya kaitan relasi atau emosi dengan orang yang telah dirugikan itu. Dan kita merasa ada di pihak dia kan. Itu kan tidak langsung kita disakiti. Nah, dalam posisi kita jengkel dan marah dan kita menegur, itu lebih banyak kemungkinan kita salah dalam menegur. Maka dalam konteks ini, satu hal yang perlu kita camkan, tidak serta-merta menegur itu perlu dilakukan pada hari itu juga. Ketika kita tahu seseorang berbuat salah.
ada kalanya mungkin lebih bijak dan lebih baik kita menunda. Bisa menunda dalam hitungan jam, bahkan bisa hari, bahkan bisa minggu. Yaitu adalah supaya kita punya cukup waktu untuk memastikan kita sudah cukup netral, cukup sejuk, cukup berhati nyaman untuk menyampaikan teguran dengan cara yang membangun orang itu. Ini untuk menghindari dan memastikan bahwa kita tidak dalam kondisi marah Pak ya ketika kita menegur. Betul. Jadi bukan hanya tidak memastikan kita tidak marah, tetapi kita juga sudah membangun kesiapan, pikiran, perasaan, kehendak kita untuk membulatkan hati bagaimana caranya saya membangun orang itu. Jadi dengan hikmat, kata-kata, waktu yang tepat, tempat yang tepat kita berbicara dengan orang ini. Tapi Pak, ada yang beranggapan bahwa menegur itu lebih efektif disampaikan ketika dia marah. Misalnya orang tua menegur anaknya, kan kadang-kadang orang tua yang sedang marah Pak dengan anaknya. Itu bagaimana? Apakah itu semuanya pasti salah? Atau memang dalam situasi tertentu bisa? Jadi dalam hal ini yang tadi saya sampaikan, yaitu lebih banyak untuk kemungkinannya keliru. Bukan berarti pasti keliru. Jadi memang ada saat-saat di mana kita tidak bisa menghindar. Misalnya seorang anak bermain-main dengan api, bakar-bakar kertas di dalam rumah lagi. Kita masuk dalam rumah, habis keluar dari kerja atau keluar dari sebuah kegiatan, kita kaget. Anak kita bakar-bakar kertas di ruang tamu. Secara alamiah kan kita kaget dan marah. Stop, matikan api itu. Ayo, matikan. Nah, setelah dimatikan, kita ngomong. Nah, kalau main api, sebaiknya pun kalau kamu main api, itu harus ada orang dewasa yang namping kamu. Dan itu pun dilakukan di luar rumah, di halaman yang bebas dari barang-barang yang mudah terbakar. Kamu boleh main api supaya kamu tahu api itu seperti apa. Tapi itu tadi, dua hal. Ayah minta kamu perhatikan hal ini. Nah, itu bisa kan kita lakukan saat itu. Tapi kembali, pola yang tadi saya contohkan itu kan dalam pilihan kata yang bukan menyakiti sang anak, tapi untuk membangun anak tersebut. Disitulah seninya Pak ya. Ya. Baik Pak, setelah kita membersihkan hati lewat doa, kemudian juga kita memastikan bahwa diri kita tidak dalam kondisi marah atau sakit hati, langkah berikutnya apa nih Pak? Yaitu kita perlu mencari waktu yang tepat untuk berbicara atau untuk menegur. Jadi dalam hal ini kita bisa mengkontak orang ini, kita tanyakan, kapan ya saya bisa ngomong-ngomong berdua dengan kamu? Kalau bisa, ya kita lihat orang itu oke untuk saat itu ya gak apa-apa. Misalnya orang ngomong, oh ya, aku bisa kok sekarang. Ya oke, kita ngomong. Atau kita lihat orang itu lagi sibuk, lagi tertekan wajahnya, lelah. Dan dia ngomong, oke kok sekarang. Tapi kan kamu kan kelihatan lagi capek. Kelihatannya lagi lelah. Gimana dah kalau besok aja ya, waktu kamu sudah lebih seger. Gak usah sekarang dah. Oke, nggak gitu nggak apa. Besok jam berapa? Di mana? Nah, jadi kita tidak seketika datang langsung. Aku minta waktu sekarang. Aku mau bicara. Nah, itu lebih banyak kita emosional ya. Tapi lebih baik kita tunda mencari waktu yang tepat bagi dirinya untuk nyaman. Ditemui dan diajak ngomong dari hati ke hati. Situasi seperti ini saya bayangkan juga berlaku bagi suami istri Pak ya. Suami istri kadang-kadang kalau mau saling menegur juga harus lihat-lihat situasi yang pas, momen yang pas gitu ya. Betul. Dalam hal ini khususnya ketika kita lagi lelah, sebaiknya sahabat-sahabatnya dihindari. Atau orang tersebut lagi lelah. Atau ketika ada bersama dengan anak-anak misalnya, atau bersama teman-teman kita atau teman-teman pasangan kita, tentunya jauh lebih baik empat mata daripada di hadapan orang lain yang tidak ada hubungannya dengan situasi yang mau kita sampaikan itu. Baik Pak, ada lagi Pak step yang lain? Yaitu yang lain, dalam hal ini penting bahwa ketika kita menegur, utamakanlah kita menegur tingkah laku dan bukan sifat atau kepribadian orang tersebut. Maksudnya Pak? Maksudnya jadi kita jangan berkata, memang pada dasarnya kamu tuh orang malas.
Dan semua yang aku kenal dari saudara-saudaramu juga orang malas. Maka dari itu aku sangat tidak suka dengan kemalasanmu ini. Nah, ini kan kita sudah, kalau dalam bahasa sekarang yang beberapa tahun ini sudah populer, pembunuhan karakter gitu ya. Jadi memberi label, memberi predikat, memberi citra pada seseorang. Jadi seperti kita sudah membulatkan bahwa orang itu bersalah dalam segala sesuatu. Sudah melekat dengan kesalahan ini. Jadi jauh lebih tepat dan benar kalau kita menegur perilaku, peristiwa. Aku gini loh, aku merasa kok kamu kemarin terlambat. Dan waktu terlambat itu, kamu pun tidak memberi laporan. Kenapa kamu terlambat? Nah dalam ini, aku merasa keberatan untuk keterlambatanmu kemarin yang kamu tidak laporkan itu. Padahal kan sudah ada aturan perusahaan bahwa harusnya ketika pun terlambat, memberi laporan lebih dulu. Nah kita kan fokus kepada waktu, kepada peristiwa, kepada perilaku yang spesifik. Bukan melebar kepada hal-hal yang meluas, pada kepribadian, sifat-sifat orang itu. Wah ini penting sekali Pak untuk diketahui. Kadang-kadang kita menegur, kita generalisasi Pak. Betul. Nah, di mana terjadi generalisasi, penyamarataan, gebiah uyah, istilah Jawanya, di sanalah jauh lebih banyak terjadi kesalahan kita yang menegur. Baik Pak. Nah selain kita menegur tingkah lakunya, apalagi Pak yang harus diperhatikan? Jadi sisi yang lain, yaitu kita sendiri perlu untuk terbuka menerima teguran. Jadi ini menjadi bagian yang imbang ya. Jadi fokus kita bukan hanya kepada orang tersebut. Pada saat kita mau menegur, berarti kita juga perlu menyetel pikiran kita, menyetel hati kita, bahwa saya pun siap untuk menerima teguran. Supaya dalam ini kita berlaku adil. Berlaku adil dan berlaku sebagai saudara bagi orang tersebut. Sekalipun dalam posisi jabatan dia misalnya bawahan kita. Ataupun dalam posisi relasi kita adalah orang tua dari anak-anak kita. Tetapi ketika kita menegur anak kita, menegur bawahan kita, sadarilah bahwa pada saat itu pun kita perlu terbuka untuk menerima teguran. Tapi Pak, ini bukan hal yang mudah loh. Ditegur itu kan bukan satu hal yang enak gitu Pak ya. Jadi kebanyakan orang kan tidak mau dan tidak suka untuk ditegur. Bagaimana caranya kita bisa terbuka untuk ditegur gitu Pak? Satu hal mungkin kita bisa berpegang pada firman Tuhan ya. Di dalam Amsal pasal 15 ayat 12 disebutkan, si pencemooh tidak suka ditegur orang. Ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Jadi orang yang tidak suka ditegur, menurut Amsal pasal 15 ayat 12, itu orang yang pencemooh, suka menghina. Dan tidak mau pergi kepada orang yang bijak. Kemudian saya tambahkan, Amsal 15 juga, di dalam ayat 31 dan 32, orang yang mengarahkan telinga kepada teguran akan membawa kepada kehidupan dan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Sebaliknya, siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Jadi, Amsal jelas menyatakan di dalam bagian ini, orang yang mau menerima teguran itu adalah orang yang bijaksana. Dan dia akan menjadi orang yang bertambah hikmat, berakal budi. Dan orang yang sesungguhnya sedang menghargai dirinya sendiri. Jadi kalau kita menolak ditegur, menolak menerima masukan dari orang lain, kita sedang menetapkan diri bahwa kita tidak berharga. Aku tuh sampah, jangan berikan sesuatu yang berharga ke aku, karena aku sampah. Dengan kata begitu kan. Karena teguran itu mutiara, teguran itu membangun, teguran itu harta. Jadi kalau kita menghargai diri kita mau dong menerima harta yang baik itu. Berarti konsepnya dulu harus diubah ya Pak ya? Betul. Jadi jadilah kita orang yang terbuka untuk menerima teguran. Bahkan kalau perlu secara nyata mintalah teguran. Sekalipun kita ayah, ibu dari anak-anak kita. Sekalipun kita suami atau istri. Sekalipun kita atasan. Sekalipun kita guru, dosen. Sekalipun kita kepala cabang. Ada kan saat-saat tertentu, ya misalnya orang pakai istilah sambung rasa. Ayo nih sekarang kesempatan. Saya kepingin sekali mendengar masukan-masukan dari kalian. Saya menyadari sebagai pimpinan, sebagai orang tua, sebagai guru, ada hal yang saya perlu berkembang. Silahkan.
memberi masukan-masukan kepada saya, hal-hal yang sekalian rasa kurang ataupun dikembangkan, saya mau mendengarnya. Nah, kalau kita sebagai atasan, pimpinan, ataupun orang yang lebih dewasa, mau menerima, itu akan membangun spirit yang sama dari yang junior, anak kita yang kedudukannya lebih rendah secara jabatan, untuk juga punya semangat kerendahan hati, semangat yang setia dan senang diajak, teachable dalam bahasa Inggris. Itu semangatnya murid Kristus yang seharusnya kita miliki dan kita menjadi inspirasi bagi orang-orang sekitar kita. Jadi kita memberikan teladan terlebih dahulu begitu Pak. Betul. Keterbukaan untuk menerima teguran. Betul. Dan orang lain juga harus belajar gitu hal yang sama Pak. Iya. Terakhir nih Pak, ada yang mengatakan bahwa penting sekali kita harus memiliki hubungan dulu. Hubungan yang penuh kasih tentunya, relasi yang baik. Sehingga teguran itu lebih efektif diterima oleh yang bersangkutan. Bagaimana pandangan Bapak? Ya, saya sangat pendapat Pak Indra dengan pernyataan itu. Bahwa hubungan yang baik, relasi yang baik itu bagaikan bantal. Bagaikan matras. Ya, spon. Ketika kita menegur, sesungguhnya itu kan sehalus apapun kita menegur, secantik apapun cara kita menyampaikan masukan-masukan ke orang itu kan tetap menjadi sesuatu yang menohok, sesuatu yang tidak nyaman. Dan kalau sudah ada relasi yang baik, bahkan sangat baik, itu kan memberikan satu perlindungan, jadi dia jatuh di tempat yang empuk, jatuh di tengah tempat yang nyaman. Jadi orang itu akan menerima cenderungnya bahkan dengan sangat senang hati, bahkan berterima kasih. Waduh, terima kasih loh ya. Kamu tuh luar biasa. Bukan hanya baik, jadi teman yang baik, jadi banyak memberi pertolongan, tapi dengan masukanmu, kamu juga membangun saya. Nah, itu mudah orang itu menerima teguran, karena sudah lebih dulu percaya pada kita. Karena relasi baik yang sudah lebih dulu selama ini memang kita bangun dengan orang tersebut. Terima kasih Pak untuk percakapan yang sangat menarik ini. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan Magister Konseling dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang topik seni menegur bagian pertama. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami melalui surat yang dapat dialamatkan ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK Jalan Cimanuk 56 Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya, dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.